Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ganjar dalam acara Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi, wadah para co-kreator dan inovator kota untuk saling diskusi, kolaborasi, bangun kota Bandung nih. Dan buat sobat kolaborasi, wargi Bandung semua, saya hari ini sangat happy. Kenapa? Karena narasumber yang sudah kita undang ini membuat saya happy juga gitu. Jadi beliau ini adalah mantan dari atasan saya juga, dan ada teman saya juga dari pelaku startup nih yang akan berdiskusi tentang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bandung yang diwakili oleh Bu Dr. Ahyani Raksanagara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Apa kabar, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini kayak acara tali kasih ya. Ketemu anak-anak. Jadi kalau ketemu ibu atau dengar suara ibu tuh happy, Bu. Gitu. Dan saya pengalaman nih, Bu ya. Selama kerja bareng ibu, tekanan pekerjaan tuh nggak ada, Bu. Di bawah happy. Di bawah happy ya. Iya. Itu gimana sih, Bu? Gimana ya, intinya sih saya tidak pernah mencemaskan sesuatu yang belum terjadi dan tidak menyesali apa yang sudah di belakang. Ya kita nikmati sekarang proses yang sedang dijalani. Sok ikhtiar total saja, nanti hasilnya mah gimana. Dan yang bikin happy apa? Karena kita kerjanya bareng-bareng. Jadi itu yang bikin tambah semangat. Karena kan kalau energi positif tuh kayak nular ya. Iya, nah gitu, jadi kayak getarannya itu jadi tergetar semua. Jadi kalau kitanya happy, semua bakal happy juga. Amin. Gitu, Kang. Jadi memang dengan kata happy ini, Bu, saya mengawali dengan kata happy ya, awal diskusi inovasi kita. Kenapa? Karena dengan happy buat saya kesehatan tubuh kita terjaga ternyata. Betul. Dan Bu Dokter ini luar biasa, membuat happy semua yang bekerja dengan beliau. Insya Allah, alhamdulillah. Dan kita juga kedatangan tadi teman-teman dari startup Bandung. Ini ada Kang Satria dari Cityscope. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik, Kang. Gimana nih di Cityscope sendiri sebagai apa nih, Kang? Ya, jadi saya sebagai co-founder dan juga Chief Executive Officer di Cityscope, startup kesehatan asal Bandung, Ibu. Alhamdulillah. Asalnya mah sebenarnya di Korea. Jadi kita tumbuhnya di Korea, mulainya di Korea. Setelah beres 4 bulan di Korea, kita bawa ke Bandung, Ibu. Korea Selatan. Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Jadi Opa nih saya panggilnya. Opa Satria. Opa. Jadi kebetulan begitu pulang ke Bandung, kita diinkubasinya itu oleh ITB. Iya, jadi kita routing langsung, ya udahlah kita buka base-nya di Bandung aja gitu. Oke. Dari tahun berapa, Kang? Kita mulai di tahun 2018 Agustus itu kita di Pangyo, Korea. Mulai efektifnya itu Juni 2019 kita di Bandung. Juni 2019, jadi udah 3 tahunan nih. 3 tahun. Oke, tadi perkenalan singkat ya dari narasumber kita, luar biasa, dan mudah-mudahan sobat kolaborasi wargi Bandung semua bakal terus stay tune di video ini karena bakal bahas tadi yang happy-happy nih dengan beliau-beliau ini. Nah, masuk untuk bahas diskusi tentang inovasi nih. Biasanya kan kalau bikin inovasi ada masalah dulu nih kalau bangun inovasi ya. Dari sisi kesehatan nih, Bu. Biasanya di Dinas Kesehatan sendiri problemnya apa sih, Bu? Iya, kalau di Dinas Kesehatan ini kan dinas yang ada di jajaran pemerintah Kota Bandung dengan mengemban tugasnya itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Dan derajat kesehatan masyarakat itu kan dipengaruhinya 4 faktor ya. Lingkungannya harus sehat, perilakunya harus sehat, pelayanan kesehatan yang baik, dan juga ada faktor genetik sedikit. Paling banyak tentu lingkungan dan perilaku, dan pelayanan tentunya ada. Jadi kalau ditanya masalahnya apa, pasti di determinan itu. Kita kan kalau lingkungannya belum baik ya, misalnya udara, tanah atau apa, maka akan ada penyakit. Demikian juga kalau perilaku hidup bersih sehatnya belum ya. Itu semua juga belum 100% ya. Ngajarin pakai masker aja 2 tahun ya, dan harus pakai pandemi dulu gitu ya. Ngajarin cuci tangan juga 2 tahun gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan itu
pelayanan kesehatan itu bukan sekedar ada fasilitasnya, tapi bagaimana masyarakat bisa mengakses, harus terjamin terakses. Terakses itu geografis, ekonomi, dan budaya segala macam. Nah, bila itu enggak kena, akhirnya muncullah masalah-masalah kesehatan. Nah, sekarang kita masih menghadapi masalah seperti kematian ibu, ya. Kematian ibu ini karena kehamilan dan persalinan langsung, kematian bayi, gizi buruk, kemudian penyakit menular. Kita tahu kita sedang pandemi kan, betul. Penyakit menular lain ya TBC belum hilang ya, DBD belum hilang dong. Kemudian penyakit tidak menular, ini mulai nih karena gaya hidup, hipertensi, stroke, ya, jantung, diabetes, ya. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya lingkungan seperti open defecation free. Jadi semua itu akan saling terkait karena tadi determinan. Nah, itu yang menantang sebetulnya semua masyarakat di Bandung untuk melakukan inovasi supaya masuk ke intervensi-intervensi penyebab tadi supaya tambah sehat gitu. Wah, luar biasa, banyak banget ya Bu. Iya, karena kan nggak satu ya, karena kan dia multisektor, multidimensi yang mengakibatkan satu masalah kesehatan. Nah, kita mikirnya sekarang COVID aja udah luar biasa. Iya benar-benar. Ternyata di luar itu ada virus-virus lain. Wah, belum jaga yang sehat ya, maksudnya yang sehat harus dijaga juga kan ya. Saya aja mungkin saya umur berapa ya? Umur berapa? Umur masih di bawah 30 ya. Menginjak 30 sih sebenarnya kalau saya, dan saya merasa juga tubuh ini juga udah kayaknya kesehatannya agak kurang nih Bu. Iya. Gitu. Mungkin tadi benar kata Ibu ada pola hidup juga. Ada pola hidup, ada apa. Dan jangan lupa kesehatan juga. Itu investasi. Kayak kita uang, kita mau dapat uang banyak harus mau nabung, investasi. Kita mau nanti sehat sampai lansia ya harus ditabung sejak usia muda. Itulah peran preventif promotifnya ya, membiasakan masyarakat untuk selalu hidup lebih sehat. Amin. Mari bantuan nih dibantuin. Iya, dibantuin. Nah, berarti dengan apa yang dilakukan pemerintah nih, tadi kan masalahnya banyak. Dan di sisi programnya juga mungkin ada banyak juga Bu. Iya. Nah, untuk poin yang sekarang Ibu lagi coba ya. Kan tadi masalah tuh segambreng gitu ya. Kalau kata orang Sunda riweuhnya. Cuman kan kita harus ada yang fokus. Nah, yang sekarang kita sedang fokus ini 3. 1, menangani stunting, nggak boleh ada stunting baru, jadi zero new stunting begitu ya. Dan yang sudah ada harus kita ketemukan dan kita tangani. Kedua adalah ODF ya, harus 100% seluruh kelurahan itu open defecation free, artinya dalam buang air besar itu harus ke tempat yang benar gitu ya, ke septic tank atau apa, karena nanti kalau lingkungannya tercemar jadi penyakit lain lagi gitu ya. Dan yang ketiga adalah menjamin pembiayaan kesehatan manakala masyarakat Bandung itu sakit. Kan kita juga tidak mau sakit, tapi bila sakit jelas penjaminannya dan dapat ditangani dengan cepat, itu dengan UHC. Ada jaminan asuransi ya Bu, jaminan kesehatan semesta. Oke, berarti tadi betul Ibu ini ngasih happy buat masyarakat Kota Bandung. Iya, alhamdulillah. Jadi semua bisa happy ya, karena tadi udah terjamin gitu di Kota Bandung sendiri. Kalau boleh tahu nih UHC-nya udah sampai mana nih Bu? Ya, jadi UHC itu kan Universal Health Coverage, artinya jaminan kesehatan semesta. Suatu daerah dikatakan UHC bila lebih dari 95% penduduknya memiliki jaminan kesehatan melalui JKN yang dikelola oleh BPJS. Jadi ini awalnya dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa setiap warga negara itu harus punya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, jadi waktu itu pemerintah Kota Bandung tentunya eksekutif dan legislatif berkomitmen untuk itu sampai dituangkan dalam RPJMD, berjanji bahwa kalau warga Bandung mau diurusin lah, kalau sakit jelas penjaminannya. Kalau jelas dijamin itu bagi masyarakatnya tenang gitu ya, bisa berobat, tidak ragu-ragu, tidak menunda di kala sakit sehingga potensi sembuhnya menjadi lebih besar. Dan untuk pemberi pelayanan kesehatan juga ada jaminan, yang bayarnya siapa kan. Ini jadi kedua belah pihak harus ada jaminan. Nah, sampai dengan saat ini kalau UHC alhamdulillah ya sudah terus dapat dipertahankan oleh Kota Bandung, dan sekarang itu di angka lebih dari 97% yang dapat yang memiliki jaminan kesehatan nasional tadi ya. Jadi
konsepnya kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi UHC udah itu. luar biasa ya, coveragenya udah Luar biasa. 97% lebih ya Bu. Maunya 100% sih Maunya supaya benar-benar ini kan masih ada Iya yang betul. enggak. Nah, Berarti ada yang belum nih. ada Bu? yang belum. Nah, ini yang harus diingat bahwa UHC itu bukan berarti semua dibiayai pemerintah. Pemerintah. Tadi betul Pak Ganjar itu, kita tuh nggak bisa membangun suatu kota mengandalkan apa-apa dana dari pemerintah. Makanya kenapa dalam kepesertaan JKN itu ada macam-macam. Misalnya ada PBI ya, yang penerima bantuan IUR itu kalau yang tidak mampu atau memenuhi kriteria DTKS oleh Dinsos itu diajukan ke pusat, nanti Kemensos yang bayar premi. Kan kita ngomongin asuransi nih, jadi bayarnya premi. Kemudian ada yang penerima upah, kayak kita nih kalau ASN yang kerja di perusahaan kan kita dapat upah. Nah, itu dibayarkan pada gaji itu sudah harus ikut JKN. Ada juga yang pekerja bukan penerima upah, mungkin nih kayak Akang ini nih, Ya, kan dia mah punya sendiri ya, punya siapa yang sendiri ngupah dia sendiri gitu ya. Nah, ini itu termasuk pada kelompok yang itu, dia bisa mandiri membayarkan, bahkan mungkin pekerjanya dia bayarkan. Ada juga yang seperti pensiunan atau misalnya veteran itu yang nggak punya pekerjaan tapi dia memiliki jaminan. Jadi sebetulnya kita mendorong yang mampu itu ikut serta secara mandiri. Kalau yang nggak masuk kemana-mana itulah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kalau semakin banyak yang mandiri, sebetulnya uang pemerintah kota ini semakin sedikit membayarkan premi UHC, bisa dipakai buat pembangunan yang lain. Iya, betul ya. Prinsip dari jaminan kesehatan nasional ini adalah asuransi sosial, sifatnya wajib dan gotong royong. Yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit. Kalau saya punya JKN, ikut BPJS tapi saya nggak sakit, saya sebetulnya bukan rugi, tapi saya menolong orang lain yang harus cuci darah setiap minggu, menolong anak-anak talasemia yang harus ditransfusi, menolong yang harus operasi jantung. Jadi sebetulnya bukan rugi ya, bukan Bu, ya? rugi, Malah bikin happy jadi yang lain. bikin happy, kitanya happy sehat, Iya. orang lain ketolong. Aduh, gimana nggak happy ya? Iya, insya Allah rezeki mah jadi kita masih tetap, ada ya Bu ya. Iya benar. Jadi kita tetap menjaga kesehatan supaya si jaminan kita dapat dimanfaatkan betul-betul yang butuh gitu. Nah, ini poin penting nih Bu. Tadi kan udah bilang bahwa gotong royong. Nah, gotong royong. Makanya kita juga nih undang Kang Satria nih dari pelaku startup nih. Dari Kang Satria sendiri untuk Cityscope nih punya program apa nih untuk di bidang kesehatan? Siap Kang. Jadi kita emang mulai itu termotivasi dari sebuah kejadian yang kurang enak Ibu, yang terjadi di Malaysia ketika saya sama co-founder saya itu sedang kuliah. Ketika itu ada kongres PPI. Kongres PPI-nya itu di Kedah. Kedah itu perbatasan utara Malaysia sama Thailand. Sedangkan kampus kita itu di Johor, perbatasan selatan Malaysia sama Singapura. Jaraknya 800 km. Kita perjalanan ke sana, di tengah jalan kita kecelakaan. Jadi ada bus ganti jalur, kita nabrak busnya, udah gitu kita sama ambulan jalan tol itu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit yang terdekat angkat tangan, kita dilempar ke rumah sakit yang kedua. Rumah sakit yang kedua angkat tangan, kita dilempar ke rumah sakit yang ketiga baru mendapat tindakan pertama. Jadi jarak antara kecelakaan dan tindakan pertamanya itu 8 jam. Dari situ setiap kali kita pindah vaskes, kita itu harus mengulang semua data lagi. Iya betul, karena ketika status kita adalah warga negara asing, kita ke rumah sakit di Malaysia, status kita adalah melakukan medical tourism. Jadi data kita ya punya rumah sakit itu aja gitu. Di situ kita mikir enak banget ya jadi orang Malaysia, datanya gampang gitu dengan mudah. Udah gitu 2018 2019 saya pulang ke Indonesia dan menikah sama Mojang Bandung, alhamdulillah. Walaupun 12 tahun di Malaysia tapi nggak jauh-jauh. Dari hari pertama menikah itu saya bolak-balik ke rumah sakit di Bandung, salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Karena ibu mertua saya itu sedang kanker stadium 4. Dan setiap kita berobat itu kita harus bawa rekam medis, berkas setiap kemoterapi. Dan datang ke rumah sakit itu jam 6 sore baru diperiksa jam 11 malam. Untuk seorang ibu-ibu umurnya 50 tahun yang sedang mengidap kanker stadium 4 gitu.
itu terasa sekali lah susahnya gitu. Jadi awalnya Cityscope ada ini kita pengen memikirkan caranya gimana ya supaya lebih mudah untuk pasien, lebih mudah untuk dokter yang memeriksa untuk melihat datanya, dan lebih mudah juga untuk si rumah sakitnya ini memanage dokter dan pasiennya. Goalnya kira-kira seperti itu. Jadi mungkin tepat jika saya katakan bahwa interest kita dari awal itu memang di bidang data. Okay. Nah, jadi kita mulai kick off nih di Bandung, kita pasang di beberapa klinik, dan kebetulan sudah ngobrol dengan dinas kesehatan juga. Masalahnya ini Kak, ketika mau dilakukan kesehatan, analisa kesehatan dan lain-lain, itu biasanya data yang masuk ke dinas kesehatan, ini punten ya Bu ya, bukan saya mau overstepping ini ya, tapi biasanya dana yang masuk ke dinas kesehatan ini mulainya selalu dari puskesmas. Dan agak susah untuk puskesmas ini meminta laporan LB1 dan LB2 ke klinik-klinik dan juga dokter praktek pribadi, praktek mandiri bidan gitu. Jadi kita mau bantu di situ kan. Bagaimana caranya kita pasangkan sistem di klinik-klinik kecil, dokter praktek pribadi, praktek mandiri bidan yang belum punya sistem, kita berikan sistem secara gratis, datanya kita integrasikan ke puskesmas terdekat. Wah, ini Ya. solusi banget nih Bu. Goalnya seperti itu Bu, goalnya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bisa pergi lebih jauh dari itu. Jadi ada salah satu klinik partner kita Ibu, Rumah Bersalin Cuma-Cuma namanya. Punyanya RBC, punyanya Synergy Foundation. Yang menarik dari situ adalah semua pasiennya adalah mustahik kan. Oke. Semua pasiennya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pasien-pasiennya mungkin dari orang-orang yang ekonominya agak menengah ke bawah ya Ibu. Data dari situ itu kasus yang barusan disampaikan oleh Ibu dokter banyak sekali. Ada stunting, berat bayi lahir rendah. Data dari sana kita bawa ke ITB. Kita bekerja sama dengan Dr. Alia dari ITB, dari Fakultas Biomedis. Dok, kita punya data bagus seperti ini. Bagaimana kalau kita jadikan riset bersama? Alhamdulillah sekarang sudah selesai untuk berat bayi lahir rendah. Jadi kita bikin machine learning bersama dengan ITB Kang, untuk menyaring ibu-ibu yang rentan kepada berat bayi lahir rendah. Nah, tujuannya adalah kita pengen menggandeng badan-badan seperti Synergy Foundation, Rumah Amal Salman, CSR dari perusahaan atau pemerintahan gitu, untuk kita lakukan intervensi nutrisi supaya BBLR ini tidak terjadi, Bu. Nah, itu step satunya. Step 2-nya adalah AI untuk memprediksi stunting. Jadi kebetulan sangat paralel dengan ini, betul. Dengan dinas kesehatan, di mana algoritma kita itu harapannya itu bisa menyaring batita-batita yang rentan stunting agar kemudian kita lakukan intervensi nutrisi tadi. Jadi dari yang awalnya kita hanya memikirkan masalah kita perbesar lagi, kita bisa membantu Dinkes dengan cara integrasikan data ke puskesmas. Kita bisa elevate lagi dengan cara menggandeng kampus lokal untuk ayo kita bikin AI sama-sama gitu. Jadi harapannya adalah kita bisa memberikan impact yang besar untuk kita mulai dengan kota Bandung dulu lah. Jangan jauh-jauh gitu. Bagaimana kalau misalnya kita support dinas kesehatan, kita bantu collect data, dan juga yang tadi program zero stuntingnya kita support juga gitu. Wah, ini menarik Bu. Ini benar-benar ketemu Bu. Benar-benar ketemu, padahal nggak sengaja. Ini Ganjar udah tahu. Udah tahu nih Bu. Jadi gini nih Bu. Ini menarik, tadi kan sebenarnya ada program UHC yang memang udah disediakan pemerintah, dan sektor private juga ternyata juga punya memberi dukungan juga. Terus teknologinya, termasuk juga tadi ada program yang lain, contohnya stunting. Nah ini mungkin berlanjut ya dari UHC ke stunting. Nah untuk di government kan khusus di puskesmas. Tadi di Kang Satria untuk private-nya ya yang memang tidak punya platform atau sistem ya, belum ada. Kalau digabungin nih Bu, akan bakal luar biasa nih. Nah ini menarik nih jadinya nih.
Nah, kalau untuk ngomongin government dan startup nih, kan memang ada mungkin komitmen ya yang harus kita lakukan terhadap apa yang mau kita kerjakan. Nah, kalau dari stunting di Kota Bandung sendiri nih, Bu, program ini udah sampai mana sih? Ya, jadi stunting ini kan secara nasional juga mendapat perhatian khusus ya karena yang batas toleransi stunting itu kan pertumbuhan dan anak yang terhambat karena masalah disease kronis. Jadi dia lebih pendek dan bukan soal tinggi badan tapi juga jumlah sel otak dan sebagainya sehingga nanti kualitas SDM juga kan akan terpengaruh. Nah, batas toleransinya kan sebenarnya di 20%. Nah, Bandung itu waktu disurvei secara nasional ada di angka 27 kalau nggak salah 2019. Makanya kita menjadi lokus prioritas juga ya, Bu. Prioritas nasional yang disebut konvergensi stunting. Stunting itu tidak satu penyebabnya. Jadi penyebabnya kayak tadi multidimensi, multisektor. Ada penyebab sensitif, ada spesifik. Kalau yang spesifik mah tadi ibunya misalnya asupan makanan yang kurang, sering sakit dan sebagainya. Tapi yang sensitifnya ini 70%. Sensitifnya itu seperti air bersih di rumah tangga, sanitasi dasar, kemudian pola asuh, ekonomi. Nyambung ke problem yang tadi Jadi sebetulnya ada penyebab sensitif dan spesifik, tapi kita masing-masing fokus nih. Makanya dibikin tim percepatan penurunan stunting yang di bawah langsung Pak Wali Kota, kemudian koordinatornya sekarang BKKBN karena kalau di pusat ya. Nah, kalau Dinkes sendiri sebagai koordinator dari intervensi spesifik. Nah, saya benar tertarik nih sama Kang Satria baju hitam. Satria baju hitam. Bener baju hitam, cocok. Jadi di Bandung ini kalau secara sistem terstruktur laporan itu memang masuk ke Kemenkes itu dari Puskesmas, Dinkes dan Kemenkes ya, LB1, LB2, LB3 dan seterusnya. Itu Simpus ya, Puskesmas, Simda dan seterusnya. Tapi Bandung ini puskesmasnya 80, sementara klinik swastanya itu 300 lebih. Lebih banyak ya. Dokter praktek swasta lebih dari 400, bidan praktek swasta mungkin 500. Nah, ini yang kontributor datanya ini kita susah. Betul. Aduh, kamu telah datang lewat pilihan. Pas banget. Iya, Ibu. Bukannya mau overstep makanya tadi saya bilang gitu. Bener, ya salam buat Bu Alia ya karena itu mitra juga, mitra dalam inovasi-inovasi berbagai hal. Jadi saya sangat senang kalau memang itu tadi ada intervensi teknologi yang membantu kami mendeteksi dini resiko-resiko terjadi stunting. Jadi tadi zero new stuntingnya bisa tertangani gitu. Dan kalau misalnya udah sakit pun dia mau berobat sudah ada jaminan Bu Hati. Kan jadinya nyambung ya dari hulu ke hilir gitu. Ada preventif, promotif dan kuratif. Makin happy nih. Makin happy. Yang kerjanya happy, masyarakatnya happy juga. Itu yang paling penting sebenarnya sobat kolaborasi dan wargi Bandung semua. Jadi niatan government sebenarnya terbuka ya, betul, transparan, terbuka untuk siapapun untuk yang mau berinovasi dan memberikan solusi untuk Kota Bandung sangat terbuka. Sangat dan kita memang sempat survei juga, Bu. Engagement di Bandung ini juga sangat luar biasa dan alhamdulillah nih Kang Satria hadir di sini memberikan juga satu solusi untuk di bidang kesehatan. Nah, untuk harapannya nih dari Kang Satria sama Bu Dokter dengan adanya peran government dan peran sektor private ya, sektor swasta atau pelaku startup itu untuk Kota Bandung seperti apa sih? Gitu. Oke. Kalau misalnya kita bicara startup ya Bu ya, mungkin yang datang ke otak kita adalah Gojek, Tokopedia gitu, Shopee gitu. Itu saya kenal semua. Betul. Dan mereka itu untuk tumbuh dan membesar itu sebetulnya tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin ada seperti Gojek dan Grab yang dulu sempat sempat ini demo-demo ya. Ojek pangkalan, ojek online dan lain sebagainya gitu. Tapi hal itu tidak terjadi ketika kita bicara tentang startup yang ada di bidang yang lumayan heavily regulated, Ibu. Apalagi kesehatan. Apalagi yang kita handle adalah data kesehatan gitu ya, Bu ya. Itu agak susah gitu kan untuk levelnya beda. betul.
jangankan Cityscope yang kita sudah menggunakan blockchain dan lain-lain untuk menghandle data kesehatan, tapi misalnya yang sudah gede sekarang aja, Halodoc dan Alodokter sebelum pandemi itu mereka untuk tumbuh susah sekali. Iya, betul. Karena pandemi akhirnya disupport sama Kemenkes, oke deh boleh deh gitu. Akhirnya mereka terakselerasi gitu. Nah, ketika startupnya fokus di data kesehatan seperti kami, itu kita tidak bisa berdiri sendiri kan. Kita tidak bisa, kita betul-betul harus menggandeng pemangku kebijakan di area tersebut untuk saya tahu kebutuhan ibu dan juga saya bisa support programnya ibu dan lain-lain, ayo kita gerak sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara di startup yang memang ada di bidangnya yang Cityscope sedang geluti sekarang ini, sinergi antara pemerintah dan swasta itu memang sangat diperlukan kan, untuk kita bisa betul-betul membawa impact-nya satu langkah lebih jauh, Ibu. Kayak lebih cepat ya. Betul, kayak tadi kita tidak bicara tentang keuangan lah. Nggak mikirin bisnis aja ya? Betul, berarti? kita nggak mikirin bisnis seperti tadi, kita udah bikin AI bersama dengan Fakultas Biomedis ITB gitu. Ya, kita bikin saringannya istilah nama saringan ya, untuk kita menyaring siapa nih ibu-ibu yang rentan BBLR, anak-anak yang rentan stunting gitu. Kalau misalnya orang-orangnya udah kita temukan tapi tidak ada support dari pemerintah setempat untuk membantu orang-orang ini gitu, kita ada masalah juga untuk membantu orang-orang ini. Jadi kuncinya adalah di sinergi kalau bisa saya bilang. Sama berbagi perannya jelas ya. Betul, jadi pas dipetakan itu ada ujungnya kepada masyarakat. Jadi kolaborasinya jadi enggak parsial, akhirnya sampai menyelesaikan si masalah yang mau kita handle. Tapi ya mulai saja dari yang bisa dilakukan tadi udah mulai bisa ngambil data, analisa, itu saya sudah sangat luar biasa. Coba dikasih analisa. siap ibu. Udah kalau ini Kang, punten, kalau misalnya dari Cityscope sendiri udah berapa banyak klinik atau dokter yang tergabung di sana? Jujur kalau di Bandung malah kita agak susah untuk berpenetrasi kan. Soalnya antara dokternya agak kolot dan tidak mau digitalisasi gitu, atau ini. Jadi untuk di Bandung kalau nggak salah kita di Bandung Raya itu ada sekitar 5 klinik, kita banyaknya malah di Yogyakarta itu. Karena orang di Jogja ini ternyata lebih ini gitu, lebih cepat mengadopsi. Tapi tentu saja kita maunya kita jago di kandang dulu dong. Dulu ya. Masa kita jago di tandang dulu? Kan harusnya di Jalak Harupat kita menang dulu lah gitu. Jadi goal kita seperti itu, Ibu. Goal kita seperti itu. Jadi kerjasama dengan ITB yang kita jalin, dengan Unpad juga untuk tuberkulosis dan lain-lain gitu. Harapannya itu kita bisa push dan kita bisa menggayat dinas kesehatan juga untuk melangkah lebih jauh. Buat Ibu sendiri mungkin harapannya nih dengan program yang udah banyak dilakukan sama Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Bandung, terus juga ada peluang untuk kolaborasi. Kita selalu ingat ya, kalau Bandung itu kan majunya karena kolaborasi, inovasi, dan desentralisasi ya, selalu. Pilar-pilar pembangunan Kota Bandung. Pilar pembangunan itu memang nggak bisa gitu ya. Jadi memang kitanya juga kan yang jajaran Pemkotnya juga satu harus open minded ya, yang keduanya nggak boleh baperan juga ya kalau dikasih masukan ya. Memang kan karena peduli gitu ya, karena sama-sama sayang gitu. Hanya tadi bener banget itu kalau urusan soal data agak data-data medrek ini saya malah konsulnya ke Diskominfo ya. Jadi ini gimana pengamanan datanya, dan selalu ada jalan sebetulnya ya, untuk kebaikan itu selalu ada jalan. Jadi kami sebetulnya sangat menyambut baik karena tadi apa yang tidak terlihat oleh kita bisa terlihat oleh pihak lain yang punya keahlian lain kan gitu. Demikian juga sebaliknya, yang terlihat oleh yang tidak terlihat oleh teman-teman yang sedang bekerja di bidangnya mungkin terlihat oleh kami sebagai paduannya gitu, jadi lebih cepat. Jadi sebenarnya kalau dengan kolaborasi masalah itu menjadi lebih cepat tertanganinya gitu ya. Nah itulah mungkin kata kunci smart gitu ya, jadi lebih cepat gitu ya. Kalau diselesaikan sendiri bisa juga sih, tapi mungkin berapa lama gitu. Tapi kalau dengan kolaborasi ini bisa melompat gitu. Nah itu yang kita sangat senang gitu. Jadi kalau ada kolaborasi, masing-masing jelas peran, pemetaannya juga jelas, itu bakal lebih cepet lah gitu ya, mengatasi masalah-masalah di kota ini.
Kalau selain tadi Bu problem yang sudah dipaparkan ya, yang sudah kita diskusikan juga dan ketemu nih solusinya bahwa semua yang kita lakukan itu ada perannya masing-masing dari private dan juga dari government, ketemu solusinya bisa saling sinergi ya, itu kata kuncinya. Jadi ada kolaborasi, ada sinergi. Program lain yang mungkin bisa di-share ke kolaborasi semua untuk masyarakat Kota Bandung nih Bu? Iya, sebetulnya banyak banget berangkat dari masing-masing punya interest yang berbeda, punya potensi yang berbeda. Tapi sekali lagi saya terima kasih dengan diangkat, sebenarnya Bandung lagi ngurusin apa sih gitu ya, betul. bidang kesehatan lagi punya masalah apa sih gitu. Tentu orang-orang yang punya potensi intervensi di situ, dia akan, oh saya kayaknya bisa bantu deh gitu ya, saya bisa bantu. Jadi sebetulnya kita harus buka dulu gitu ya masalahnya. Jadi saya sih ini kan sebetulnya 3 yang prioritas, masalah itu kan banyak banget kata saya juga ya, banyak banget. Tapi sekali lagi kita tangani satu persatu gitu ya, satu persatu. Dan tadi kalau kolaborasi jadinya lebih cepat. Jadi kalau yang 3 ini memang kita lagi fokus banget nih gitu ya, tadi stunting, lingkungan kemudian ODF ya, ODF dan UHC. Yang UHC itu pentingnya di kuratif. Kalau ini kan preventif promotif ya gitu ya, di pencegahan dan juga peningkatan. Nah kan kalau udah sakit terus gimana gitu tadi betul. Kan nah, terus pemerintah mau gimana kalau kita udah sakit, kan nggak ada yang mau sakit gitu ya. Nah itu di situ muncul program lain gitu ya. Jadi kalau dipetakan itu dalam suatu puzzle nanti itu jelas gitu, ini di sini dan selalu ada gitu. Nah, saya sepakat kita berangkat dari masalah, selalu ketemu tiap hari itu, Bu ini ada masalah lagi gitu ya, tadi nggak bisa nih, oh ya mikir lagi, cari lagi teman kolaborasi siapa lagi gitu. Jadi never ending story, belajar sepanjang hayat. Tapi ini yang agak sedih, bukan happy ini. Tahun ini Ibu kayaknya masa purna tugas nih, ini berita happy atau berita? Happy-nya wisudaan. Wisuda ya, Bu ya. Wisudaan ya, orang tuh SD 6 tahun selesai wisuda. Kalau jadi ASN tuh 30 tahun baru wisuda ya. Dalam keadaan sehat, selamat, penuh manfaat. Jadi dalam satu sisi bahagia karena dapat menyelesaikan tugas-tugas ya. Mungkin saya sampai akhir Juli ini dapat menyelesaikan tugas-tugas dari tahun 88 kan ini saya diangkat. Jadi hitung aja lah, kamu belum lahir deh kayaknya. Belum. Tuh kan. 88 saya baru 1 tahun. Oh iya. Aduh tua banget ya saya. Terus ada sedih juga. Sedih itu lebih ke kayak seorang ibu gitu mau ninggalin anak-anaknya yang masih berjuang di dalam suatu tantangan yang luar biasa. Dan tantangan itu kan ke depan akan semakin dinamis. Jadi harus lebih siap. Tapi tadi itu jangan terlalu mengkhawatirkan, mencemaskan yang belum terjadi, jangan juga menyesali yang sudah. Jadi yang sekarang aja kita hadapi nih dengan sepenuh hati dan hati-hati gitu. Oke. Kalau kedepannya nih ada rencana jadi apa gitu Bu? Jadi apa? Jadi apa, mau sharing ilmunya jadi mengajar? Oh tentu, atau? Saya ngajar sekarang juga masih ngajar karena ngajar itu bikin kita nggak lupa ilmu ya, jadi selalu baca. Kemudian yang kedua saya juga aktif di berbagai, saya ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Barat, jadi juga tetap masih ada yang harus diasuh anggota Jawa Barat itu. Masih menebar happy juga ya Allah. Masih menebarkan happy dan juga menulis ya, banyak yang tertinggal. Saya ingin menulis berbagi pengalaman dengan yang lain gitu ya. Banyak interest atau hobi saya yang waktu itu harus saya rem dulu karena saya harus fokus kepada tugas-tugas demi masyarakat ya. Misalnya senang traveling gitu kan, ada tahan dulu ya. Saya diajak sama Ibu ke luar negeri, ke New Zealand dulu. Bener. Belajar perizinan tuh. Ya, ini luar biasa ya, beliau memang buat saya sendiri sangat berkesan. Terima kasih Bu, udah banyak sekali memberikan inspirasi buat saya, dan tentunya di tahun ini harapan Ibu buat masyarakat Kota Bandung nih, kan pandemi sebenarnya kemarin udah melandai, terus ada naik lagi. Mungkin ini saran ya atau harapan ke masyarakat Kota Bandung itu seperti apa nih Bu? Iya, untuk seluruh masyarakat Kota Bandung, jadi sekali lagi kesehatan itu investasi, jadi memang harus kita jaga kalau sedang sehat gitu ya.
jangan sia-siakan dan harus dipupuk kesehatan itu dengan apa? Dengan cara tadi lingkungan kita bikin sehat, perilakunya juga kita perilaku yang sehat gitu ya. Kemudian kita juga jangan ke tempat pelayanan kesehatan tuh lagi sakit, gitu lagi sehat ya, kontrol, konseling gitu. Nah ini boleh nih jadi gimana nih bisa konseling online, orang males ya konseling dibikin mudah kek. Nah gitu ya. Jadi layanan-layanan gitu itu justru muncul lagi pandemi, puskesmas itu membuka hotline konseling online itu karena di masa pandemi itu. Jadi kita ingin mengajarkan ingat sakit di kala sehat gitu ya. Jadi jangan udah sakit baru coba saya coba gitu. dijaga, Jangan, coba makannya. Justru ingat sakit di kala sehat. Aduh kalau ini bakal gini. Nah itu semakin sehat, saya berharap semua masyarakat ini derajat kesehatannya itu tambah meningkat, angka harapan hidup juga tambah meningkat, produktivitas meningkat, sehingga banyak yang potensial membangun kota kita menjadi lebih maju lagi gitu. Amin. Amin ya. Ibu. Aduh, jangan jadi beban gitu ya. Banyak sekali nih tadi Jangan dan aduh gak enak ya, kesannya saya jadi kayak petata petiti gitu ya. Aduh. kalau dari Kang Satria nih untuk harapan yang dari teman-teman startup khususnya di bidang kesehatan untuk masyarakat di Kota Bandung nih seperti apa nih? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ke statistik ya Ibu ya, kita itu cuma ada, kalau nggak salah saya ya, itu 9 dokter dari 10.000 warga negara gitu. Jadi 10.000 perbandingannya Indonesia ya. Indonesia. Betul. Jadi adopsi teknologi di dunia kesehatan itu sebenarnya perlu untuk fase ini gitu. Karena kita nggak mungkin ngajakin semua anak-anak di SMA masuknya ke dokteran dong gitu, biar dokternya banyak gitu. Sedangkan Indonesia sendiri sangat besar gitu. Jadi apalagi biayanya kayaknya. Betul. Jadi mungkin pengennya itu masyarakat mungkin lebih terbuka lagi kepada adopsi teknologi, bukan hanya startup kesehatan saja, tapi teknologi kayak Dukcapil udah punya aplikasi sendiri dan lain-lain gitu. Itu disupport lagi gitu, karena kita tahu sejak pandemi aja ada 27 juta kan pengguna baru internet di Indonesia. Bayangkan rakyat Malaysia itu ada 28 juta. Jadi pandemi pengguna internet kita itu lebih banyak gitu. Dan Bandung salah satu yang paling banyak juga. Betul. Tapi semoga teman-teman Kota Bandung ini bijak dalam menggunakan internet juga. Tidak hanya untuk TikTokan wae, Instagraman wae nyambunya, tapi untuk hal-hal yang berbau kesehatan, administrasi pemerintahan dan lain-lain juga lebih adaptif lagi supaya komunitas dan penduduk kota ini bisa maju satu langkah lebih depan. Gitu kira-kira. Terima kasih nih Kang Satria. Saya coba simpulin dulu ya dari diskusi Badami pada video kali ini. Untuk sobat kolaborasi dan wargi Bandung semua, jadi memang di bidang kesehatan nih banyak sekali problem dan pemerintah Kota Bandung udah berupaya banyak sekali programnya, dan ada 3 prioritas ya Bu ya tadi, dari UHC, stunting dan ODF, dan alhamdulillahnya udah banyak juga mengcovernya. Dan untuk yang nggak dilakukan sama pemerintah, ada teman-teman juga dari swasta, dan kita bersinergi ya Kang ya untuk membangun solusi kota sehingga solusi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan intinya tadi betul kata Ibu bahwa kesehatan itu adalah investasi buat kita. Jangan sampai kita sakit baru ingat gitu. Dan saya sendiri ya merasakan itu Bu. Jadi sampai saat ini saya merasakan apa yang jadi inspirasi saya Bu Dokter, bahwa kita harus happy, berpikir positif, apapun tekanan dalam pekerjaan, apalagi sekarang Bu, work from anywhere gitu kan, 24 jam kita harus kerja gitu kan. Kalemkeun we gitu. Nah, ini luar biasa, dan alhamdulillahnya di Badami kali ini kita bisa coba solve problem yang bisa kita sinergikan bareng-bareng menjadi kesatuan kolaborasi antar pemerintah dan pelaku startup. Dan tentunya ini adalah gerbang kita nanti menuju yang namanya Bandung Connectivity. Yang kedua di Desember, mudah-mudahan akan terlaksana dengan lancar. Amin. Dan mengundang banyak pelaku startup maupun Penta Health System di Kota Bandung, dan
nasional, internasional. Insya Allah nih, kita akan ngundang Ibu juga, ngundang Kang Satria juga di Desember nanti. Oke, wargi Bandung, sobat kolaborasi semua, hatur nuhun atas atensinya. Ibu, terima kasih. Kang Satria, terima kasih. Luar biasa nih. Saya makin happy nih program-programnya, alhamdulillah banyak sekali dan insya Allah semuanya dimudahkan dan manfaat untuk wargi Kota Bandung. Terima kasih, kembali lagi nanti bersama saya Ganjar Setia Pribadi di acara Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.